Tapi anak muda sekarang gila sih. Kerja nggak mau, usaha nggak mau, tiap hari tidur. Begitu bangun, bikin status WA. Makanya orang ahli sedekah itu tingkatannya di atas ahli ibadah. Allahumma gfir. Ya Allah ampunilah bagi siapapun. Liman nawara qobrona. Barang siapapun yang memberikan cahaya kepada kubur kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Pagi ini saya akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Anak muda, keren, berilmu agama yang mantap. Beliau adalah seorang ustadz, seorang kiai, dan dipanggil seorang Gus. Siapakah beliau? Beliau adalah Gus Miftah. Ya Allah, ya Allah. Pokoknya saya bahagia. Saya senang, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beliau berkeinginan untuk bersilaturahmi dengan saya. Dan saya akan berbincang-bincang untuk mengupas setajam silet bagaimana ilmu yang didapatkan dari manapun, dan dia akan sharing-sharing dengan saya. Pokoknya teman-temanku semua, ikuti makan siang saya bersama beliau dan bincang-bincang saya dengan beliau. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa yang bersilaturahmi untuk bisa menggapai keberkahan di antara kita semua. Dan Masya Allah, tamunya ini orang-orang yang top. Waduh, siapa yang gak kenal yang namanya di sebelah saya nih? Masya Allah, Pak Haji Gus Miftah nih. Saya muridnya Haji Fitno. Gimana Gus Miftah? Jadi kita simbiosis dengan Haji Fitno. Jadi urusan akhirat Haji Fitno belajar dengan saya, urusan dunia saya belajar dengan Haji Fitno. Ikuti teman-temanku semua, semoga berkah. Dari sudut pandang yang berbeda. Saya dulu bikin pesantren tuh awalnya sederhana aja. Karena kita berangkat ke Jogja, nggak kuat ngekos. Saya tinggal di masjid sebagai James Bond, jaga masjid dan kebun. Masya Allah, ini ceritanya ya. Nah, ceritanya seru gitu. banget. Aku belum soalnya aku belum ini cerita terus. Itu, jadi 99. Terus kemudian untuk makan saja susah. Jadi saya tuh waktu itu makan gitu namanya nasi kucing. Oke. Cuman 150 rupiah aja kita nggak kuat makan. Benar. Tapi setiap kali saya makan tuh saya begini. Selain Allah mabarik lana, saya tambahin, ya Allah hari ini saya nggak kuat makan, tapi satu saat saya harus bisa ngasih makan orang. Masya Allah. Hari ini saya kos nggak kuat, nggak bisa tidur dengan nyaman, satu saat saya harus bisa ngasih tidur orang. Ya. Maka saya niati waktu itu satu saat, ya Allah, saya pengen punya pesantren gratis semuanya. Ya Allah ya Rob. Alhamdulillah sekarang 200 santri. Berapa sekarang? 200 lebih Oh, lah. ya Allah, ya Makan Allah. semua alhamdulillah Masya gratis. Allah. Ada 5 orang yang kita support sampai S2. Susah itu kecil kalau dirahasiakan. Iya. Tapi membesar jika diomongkan. Jika diomongin. Ya mending diem. Iya, mending diem. Kalau Nabi Muhammad itu kan kalau seneng ngomong. Oke. Kalau susah diem. Benar. Lah kita kebanyakan sebaliknya. Tapi Allah menakdirkan, Allah mengirim Ya. Akhirnya Allah tahu sendiri bagaimana caranya gitu kan, banyak ustaz dan kiai rata-rata begitu juga semuanya kan ya. Janganlah. Masya Allah. Jadi kalau seneng ngomong, karena wa amma binikmati rabbika fahadis. Jadi kalau kita tuh seneng ngomong, bersyukur, berbagi. Iya. Tapi kalau susah diem. Diam. Susahnya itu. Setuju Lah kita banget. rata-rata sebaliknya tuh. Kalau susah Milenial yang sekarang begitu. Iya, tapi anak muda sekarang gila sih. Kerja nggak mau, usaha nggak mau, tiap hari tidur. Begitu bangun, bikin status WA, akan indah pada waktunya. Fandi bangun, tidurmu miring, ngilermu bau. Ya Allah ya Rob, benar bang anak muda benar. Kerja nggak mau, tahu-tahu akan indah pada waktunya. Akan indah pada waktunya. Gus, jadi ceritanya selama 8 tahun membangun pesantren, pastinya kan suka duka itu selalu ada nih Gus. Pasti. Ya, saya pengen tahu nih dukanya yang benar-benar menyesakkan atau menyakitkan apa nih Gus? Apakah Kita kan- pernah dijanjiin manis sama orang? Wah, Keren itu. Makanya saya bilang, saya itu kalau kepapet minum es teh manis ya. Dengerin nih. Kalau saya tuh bikin es teh kok pas mau manis, itu biasanya gulanya nggak saya aduk, Cik. Supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena sudah nek dengan manisnya di awal gitu. Saya boleh menerima tapi nggak boleh minta. Oke. Kalau ada orang ngasih diterima, kalau minta enggak. Oke. Karena kalau Barangkali orang begini mikirnya, Gus temennya orang kaya banyak, pejabat banyak. Silakan tanya semua teman-teman saya pejabat macam-macam. Masuk menteri, nggak pernah sekalipun saya minta ini minta itu. Kalau dikasih, saya terima. ini gampang Gus. Oke. Ini Tapi gampang. kalau minta enggak. Minta enggak pernah. Itu prinsip. Oke. Itu
prinsip. Karena sebenarnya ketika kita tuh minta-minta sama manusia, Allah itu cemburu. Lu minta gua aja gua kasih, ngapain lu minta orang? Nah, ini salah satu kata-kata yang luar biasa juga menurut saya, perlu saya amalkan juga nih. Jadi buat teman-teman semua, jangan pernah kita berharap dan meminta kepada manusia, tapi dikasih boleh gitu, karena itu rezeki ya. Iya. Dan Allah memberi perantaranya kepada manusia, memberikan Kita nggak kepada pernah kita. tahu perantara dari beliau, dari beliau Dari mana? kita nggak pernah Oke. tahu. Tapi jangan pernah berharap sama manusia, Oke, karena pasti kecewa. oke, Ya. siap. Jadi dari semua perjalanan itu saya ingatkan di dalam kitab Hikam itu ada bahasa begini. Ma tawakofa matalabun anta tolibu birobika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika permintaanmu kamu sandarkan kepada Tuhan. Masya Allah. Tapi teruskan wala tayasaro matalabun anta tolibu binafsika. Dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Masya Allah. Itu saja. Allahu Akbar. Jadi selama ada Allah, ya sudah Allah yang kasih solusi. Top. Allah yang kasih solusi. Bener, top banget. Waduh, kayak ini ilmunya banyak banget. Jadi ginian. Nah, Perbedaan antara Fir'aun dengan Musa itu kan cuma satu. apa tuh bos? Yang menang tuh Fir'aun sama Musa. Faham? Musa itu menang apa kalah? Kalah. Buktinya lari. Kalau menang ngapain lari? Oke. Begitu ketemu jurang, ketemu lautan, Nah, kan pilihannya cuma dua. ya, Bablas masuk lautan, Lautan. kembali dimakan Fir'aun. ya. Tapi ketika mereka berhadapan-hadapan, bedanya cuma satu. Sekuat-kuatnya Fir'aun, dia merasa dirinya adalah Tuhan. Dan selemah-lemahnya Musa, di dalam hatinya ada Tuhan. Ada Tuhan. Dan pada akhirnya siapa yang dimenangkan oleh Tuhan? Musa. Masya Allah. Pengakuan Lah kita itu sering berdiri di ambang jurang, di ambang sungai, di ambang lautan. Posisi seperti yang harus kita lakukan adalah sudah tawakal, pasrah sama Allah. Setuju banget. Kalau saya katakanlah baru harus bayar anak SPP, pengajian, mengurus anak santri, saya telepon Haji Fitno. Belum tentu kemudian Haji Fitno bisa mengabulkan Kasih, apa yang saya iya, minta. setuju. Tapi ketika kemudian saya punya anak-anak di belakang, saya ngomongnya sama Tuhan tuh gampang. Saya punya alasan untuk minta sama Tuhan. Tuhan, Engkau titipkan mereka ke aku. Engkau pula yang menanggung hidupnya. Kalau kemudian Tuhan nggak ngasih, tak demo. Iya kan? Iya, iya. Jangan bikin malu saya Tapi dong. janji Tuhan. Allah pasti tidak akan Makanya mungkin. innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Lah sementara dengan manusia kita korban janji. Iya. Banyak dikorban janji Iya. nama banyak Allah manusia. Maha tahu, manusia sok tahu. Luar biasa. Kalau kemudian Allah menurunkan pertolongannya, jadi begini sih, jalan kebaikan itu pasti menggunakan kalimat jamak. Subul, artinya banyak jalan. Tapi kalau jalan kemaksiatan biasanya cuma sabil, cuma satu. Artinya jalan kesulitan, jalan kemaksiatan itu lebih sedikit dibanding solusi. Jalan solusi itu pasti lebih banyak. Iya. Makanya kalau orang bilang kan begini tuh, where there is will, there is way. Way. Kalau saya salah, where there is will, there are ways. There are ways. Ya, Oh. jalannya Ada jauh lebih banyak. Ida sodakol asmu waduha. Kalau orang mengatakan begini, Ida sodakol asmu waduha sabil. Ketika kamu punya niat baik, maka Allah kasih jalan. Sabil itu artinya jalan. Kalau saya balik, waduha subul. Allah akan kasih banyak jalan. Dan itu terbukti. Dan itu terbukti. Lah Kanjeng Nabi bisa menikah dengan Siti Khadijah. Wasilahnya apa? Kan silaturahmi. Silaturahmi. Kita nggak pernah tahu silaturahmi kita hari ini menghasilkan apa. Yang jelas bakso. Pempek. Pempek. Somai. Bisa selfie dengan Haji Fitno. Oh ya Allah, gue yang selfie sama beliau nih. Aduh, masya Kan jadi Allah. Rasulullah jelas, Rabb. panjang umur murah rezeki. Murah rezeki, benar. Silah itu kan artinya nyambung, rohmi itu artinya kasih sayang. Jadi silaturahmi itu nyambung kasih sayang. Lah ternyata orang yang dikasih rezeki oleh Tuhan adalah orang yang mau rukun. Jadi ceritanya begini sih, Nabi Musa itu pernah umatnya kekeringan panjang, kemarau sampai akhirnya banyak yang mati. Akhirnya surat istisqa, surat minta hujan. 3 kali surat nggak ada hujan. Nabi Musa protes sama Tuhan, Tuhan sudah surat istisqa kenapa nggak kau kasih hujan? Jawaban Tuhan apa? Nggak mungkin aku ngasih hujan kepada kalian. Kenapa? Ada umatmu yang tidak mau rukun, tidak mau akur, saling berantem. Musa itu tanya, Tuhan siapa umatku yang nggak mau rukun? Kasih tahu aku, gua hajar. Tuhan bilang, Mus, nggak mungkin aku ngomong, Mus. Masa Tuhan bicarain orang, Mus gila loh. Masa Tuhan ngomongin orang? Iya. Akhirnya Musa mengumpulkan semua umatnya, kalau kalian pengen mendapatkan air hujan dari Tuhan, tolong jadi umat yang rukun, yang saling menghormati, saling menyayangi. Begitu mereka saling memaafkan, berangkulan, Allah turunkan air hujan. Artinya sebenarnya kalau bangsa ini pengen keluar dari masalah gampang sih. Rukun. Rukun. Ini mahal banget rukun hari ini di Indonesia.
Semua orang dianggap musuh, yang berbeda pendapat dianggap musuh. Bahkan sama ustadz saja ada, padahal kabinet kita sudah akur, mencekam, menyatukan cembong kampret. Mencekam, menyatukan cembong kampret kan? Iya. Kita di bawah masih begini-begini. Kemarin akhirnya menyatu. Ya Allah. Ini makanya hari ini yang kita butuhkan tuh rukun. Iya. Kalau kita rukun, Allah itu kasih, itu ke orang-orang bisa akur kayak gitu ya. Allah akan kasih solusi. Tapi untuk rukun itu mesti mempunyai hati yang bersih. Nah, itu menurut saya mempunyai hati yang bersih. kalau nggak bersih, contohnya kasusnya gelas ini. Gelas ini kalau bersih, mau dimasukin jus, kopi, teh masuk, karena siap padahal. Iya. Tapi kalau dia kotor, nggak akan kemasukan apa-apa. Iya. Kalau itu dipaksakan, bener nggak? Bener. Kalau toh dipaksakan dimasukin, nggak akan ada manfaatnya. Orang nggak mau minum, nggak ada manfaatnya. Benar. Lah kita bersihkan dulu. Benar. Di sini aja. Iya. Cuman ya itu tadi untuk membuat orang yang punya hatinya bersih itu butuh waktu. Angel. Gitu kan ya. Nggak banyak yang orang hatinya zaman sekarang tuh nggak bersih gitu ya. Kan? Padahal muaranya begini. Ketika kemudian Tuhan mengatakan besok itu yang selamat ketika masuk di akhirat, bukan yang kaya, bukan yang apa, ilaman atullah biqalbin salim, yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, ya hati yang bersih, nggak ada apa-apa. Jadi yauman la yanfa'u malun wala banun, satu hari di mana harta, keluarga itu sudah tidak ada manfaatnya. Ilaman atullah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salim. Salim itu yang seperti apa? Pertanyaannya salim yang seperti apa? Anak, harta yang kita miliki di dunia harus menjadikan wasilah untuk menjadi salim. Menjadi salim. Bagaimana harta menjadi salim? Orang salah kalau mengatakan surga itu nggak bisa dibeli. Kalau kita masih hidup bisa beli surga. Tapi kalau sudah mati, sebanyak apapun harta itu nggak bisa beli surga. Benar. Ya bisa mengantarkan kita ke surga, mengamal. Jadi saya punya cerita itu. Mengumpulkan amal. Ini cerita fiktif ya, tapi Ya. ini bagus. Jadi ada orang kaya mau mati. Divonis 3 bulan lagi lu mati. Akhirnya diumumkan, karena dia tahu besok di alam kubur itu akan ditanya Munkar Nakir. Diumumkan, siapapun yang mau menemani saya di alam kubur 40 hari saja, saya kasih harta saya separuh. Diumumkan ke orang, gak ada yang berani. Akhirnya ada tukang tebang kayu. Istrinya bilang, Mas, kamu kan biasa di hutan sendirian, temen nih gitu, orang kaya itu kalau mati dapat harta separuh. Oke, beneran mati. Begitu mati, dia masuk ke kuburan bawa kampak, karena kan dia tugas pekerjaannya tebang kayu. Iya, tebang kayu. Begitu masuk kuburan ditutup lah. Munkar Nakir datang. Ternyata yang didatangi bukan almarhum, tukang tebang kayunya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu siapa? Galak dia kan bawa kampak. Munkar Nakir, Motian itu kan. Terus tanya, kamu ngapain di sini? Jaga almarhum. Tujuan kamu apa? Supaya saya mendapatkan hartanya separuh. Hari kedua datang, kamu bawa apa? Kampak. Untuk apa? Untuk nebang kayu di hutan. Untuk apa? Untuk keluarga saya. Jadi selama 40 hari malaikat itu datang nyentanya cuma kampak. Waktu kampak satu-satunya yang dia punya. Sampai hari ke-40, ini kampak dari mana, hasilnya untuk apa, ditanya terus sama malaikat Munkar Nakir. Begitu hari terakhir dia keluar dari kuburan. Ahli waris sudah menyiapkan hartanya separuh, rumah separuh, harta separuh, semuanya disiapin untuk dia. Dia pergi lari juga. Dipanggil, "Hei, tukang tebang kayu. Ini harta kamu. Kamu udah berani nemanin bapak saya di kuburan, tak kasih separuh." Dia bilang, "Nggak mau," dia bilang. "Loh, kenapa?" "Saya hanya punya kampak saja, 40 hari ditanya oleh malaikat tiap hari. Apalagi kalau saya punya harta sebanyak itu." Ini fiktif ya, tapi bener nggak? Bener banget. Masya Allah. Ilminya apa? Jadi surga itu bisa dibeli ketika kita masih hidup. Dan kita titipkan kepada anak yatim. Makanya ada orang kaya itu kemana-mana, ke pondok, ke pantai cita. Iya. Kok kamu baikan, Pak? Enggak. Aku nggak ngasih mereka kok. Aku cuma nitip. Besok akan saya ambil. Saya ambil. Itu logis. Benar. Makanya ada ayat begini. Ini orang banyak salah tafsir begini. Wal yakhsalladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan. Hendaknya seorang itu khawatir ketika meninggalkan anak turun yang lemah. Mikirnya Ji, yang dimaksud anak turun lemah itu hanya lemah ekonomi. Ini juga salah. Salah satu lemah itu apa? Ketika kita kaya, mati, meninggalkan harta, sementara anak kita ini lemah manajemennya, lemah imannya. Kalau kita punya anak turun yang beriman, kita mati, kita sedekah atas nama yang mati masih diterima oleh Allah. Masih diterima, benar. Kalau orang mengatakan doa orang hidup nggak terima yang mati, sedekahnya saya salah. Saya punya hadis sahih mutawatir. Jadi ketika seorang itu berdoa untuk yang mati, kemudian dia bersedekah atas nama yang mati itu berdoa, Allahumma gfir, ya Allah ampunilah bagi siapapun liman nawara qabrona,
barang siapapun yang memberikan cahaya kepada kubur kami. Itu siapa? Orang yang sedekah atas nama yang mati, orang yang mendoakan yang mati. Coba. Jadi ketika kita meninggalkan duriah yang bagus, kita mati, Miftah mati, saya punya anak, saya punya harta. Ketika harta saya sedekah atas nama Miftah bapak saya yang mati, itu masih ada manfaatnya. Tapi persoalannya, ketika kemudian anak cucu kita nggak tahu seperti itu, malah untuk narkoba dan untuk lain semuanya, ya. kita selalu di sana, benar. Kalau nggak masa pandemi, saya sebulan sekali itu ada pengajian yang datang 10.000 orang. Semuanya makan gratis. Ya Allah ya Rob. Nggak ada kota infak, tanya Fandi. Kota infak saya hebat. Kalau ada orang itu kayak teman-teman ini silahkan mau transfer saya. Tapi kalau saya kota infak nggak mau. Ya. Bener nggak Pak? Nggak ada kota infak. Makan semuanya. Sekali pengajian 60-70 juta. Itu setiap bulan. Orang bilang begini, ini lu kumpulin 1 tahun udah 700 juta lebih. Anda salah, pola pikirnya salah. Inilah tabungan saya yang memang harus saya lakukan. Kalau kita tuh ada orang utang nggak bayar, macam-macam, kamu jangan khawatir. Siti Aisyah itu istrinya Rasulullah, kalau ngasih tetangganya, dititipin sama orang dan dibilang, tolong jangan bilang dari saya. Ketika ditanya kenapa Siti Aisyah? Karena kalau orang itu tahu yang memberi saya, pasti dia ada niat untuk mengembalikan, untuk balas budi. Kalau dia nggak tahu yang memberi saya, kan dia nggak akan membalas budi sama saya. Yeah. Kalau dia nggak balas budi sama saya, siapa yang membalas? Langsung Allah. Masya Allah, ini ilmu yang luar biasa. Ya Allah ya Rob. Kita selama ini, tolong umumkan dari saya nih. Ya Allah ya Rob. Masya Allah. Siti Aisyah ngono Bu, aja ngomong sama aku ya. Masya Allah. Supaya dia tidak tahu dan dia tidak balas budi. Ya Allah ya Rob. Saya kan bilang begini, teman saya bilang begini, saya tuh ketipu begini-begini, kamu santai saja. Pak Vito punya rumah kaca. Tetangga Pak Vito orang kaya. Anaknya tetangga main bola. Bolanya tendang, dar kena kaca Pak Vito pecah. Tapi Pak Vito tahu tetangganya orang baik, orang kaya, orang punya duit. Nggak akan gelisah, pasti diganti sama tetangga saya. Bener nggak? Benar. Benar. Masya Allah. Orang yang nipu kita itu hakikatnya itu hambanya Allah apa bukan? Hambanya Allah. Jadi Kalau kirim oleh Allah. berarti yang tanggung jawab siapa? Allah. Allah. Nggak mungkin Allah nggak tanggung jawab. Lah kita lupa itu loh. Kita ditipu. Aduh. Nggak akan selesai, tahu-tahu mati stres. Uang. Kita benar-benar sering lupa. Ini begitu kita ditipu sama orang itu seolah-olah kiamat. Uang kita punya orang tua, kita buat masalah orang tua aja tanggung jawab kok. Masa kita punya Allah, yang punya kita Allah nggak tanggung jawab? Gus, ada nggak amalan yang dahsyat buat anak-anak muda? Ya biasanya kan kalau orang-orang zaman dulu dan mungkin sekarang juga nih, biasanya kan orang sukses ataupun orang udah sukses tuh biasanya ngamalin nih, ada amalan-amalan tertentu yang menurut dia punya keyakinan dan memang diajarkan oleh Rasulullah, kiai juga semuanya itu ada amalan yang hebat yang Gus merasa melihat dari pengalaman orang lain, ada orang sukses dunia akhirat dan sukses juga dunia dan akhirat juga oke. Berkala bahasa saya itu amalan apa nih Gus buat anak muda? Saya punya banyak kiai, punya banyak habaib seperti Habib Lutfi, kalau nggak macam-macam. Itu selalu saja begini. Syarat menjadi orang sukses itu ada 3. Yang pertama tirakat, yang kedua ziarah, yang ketiga sedekah. Tirakat itu ya bisa puasa, bangun malam, tahajud. Ketakwaan lah ya. Ketakwaan. Tirakat itu bahasa Indonesianya apa ya? Prihatin kalau orang Jawa. Jadi beluknya puasa. Makanya kenapa sampai hari ini saya puasa Daud Pak. 1 hari puasa, 1 hari enggak. Kalau toh kemudian yang memanen kemuliaannya bukan saya meyakini anak cucu saya insya Allah. Kalau hari ini kita mencuri uangnya rakyat, dia hari ini kaya, itu sama hanya dia mencuri harta anak cucu. Tapi kalau hari ini kita ibadah banyak, kita tidak mengunduh, tidak memanen kemuliaannya, yakinlah anak-anak cucu kita. Makanya orang tua dulu itu pasti hebat-hebat. Artinya apa? Kesuksesan Pak Fitno hari ini bisa saja tidak semata-mata karena beliau bisa hebat. amal kebaikan dari orang tua mbah-mbah atau mbah kita. Benar. Kita yang benar, saya merasakan itu juga. Jadi tirakat itu bentuknya puasa, bangun malam, takwa ya. Takwa. Kemudian yang kedua adalah ziarah. Ziarah itu artinya mengunjungi. Ziarah yang mati mendoakan. Ziarah kepada yang hidup minta didoakan, minta dinasihati. Silaturahmi bentuknya. Silaturahmi. Karena itu jelas mendatangkan rezeki. Yang ketiga adalah sedekah. Itu pasti karena as-sedekah itu lidafil bala. Sedekah itu menolak bala. Nah, dari semua itu amalan mulut yang paling gampang dilakukan adalah membaca sholawat. Sholawat ya. Sholawat. Saya barangkali pas-pasan Bang. Tapi istri saya itu luar biasa. Per hari minimal istri saya itu membaca sholawat 10 sampai 15 ribu kali. Iya, sholawat ya.
Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga gara-gara melanggar perintah Tuhan, tidak boleh mendekati pohon khuldi, dilanggar gara-gara si Adam dibujuk sama si Hawa. Akhirnya kan dibuang nih dari surga Nabi Adam ke arah barat ke satu negara namanya Mesopotamia, Siti Hawa ke timur ke satu negara namanya India, berpisah 200 sampai 300 tahun. Saling mencari sampai akhirnya Nabi Adam teringat di pintu surga ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dia mengatakan begini, ya Allah, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan dengan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dijawab oleh Allah, Adam selamat, SMS Anda diterima. Gara-gara apa? Selamat. Jadi pas lagi butuh aja salawat apa masih setiap hari? Setiap hari. Masa kayak ambulan lagi? Ambulan lagi. Kayak ambulan lagi. Tuh teman-temanku semua keren banget nih. Pada teman-teman yang ingin sukses, ingin dimudahkan urusannya, 3 tadi takwa salah satunya, yang kedua itu silaturahmi, yang ketiga itu adalah sedekah. 3 ini insya Allah. Sedekah itu sebenarnya ada 3 bang. Yang punya ilmu dengan ilmunya. Oke. Nah, mulang kata orang Jawa itu. Yang punya harta dengan hartanya nyumbang, yang punya tenaga dengan tenaganya rewang. Jadi yang punya ilmu mulang ngajar, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Jangan jadi yang keempat. Sudah nggak mulang, nggak nyumbang, kadang cangkemnya cerewet. Dan alasannya banyak. Cangkemnya cerewet aja, dibikin alasan. Orangnya juga nonton, orangnya nonton. Ya ikut ketawa bang, ketawa. Ya pakai masker. Orang ahli ibadah itu derajatnya kalah dengan orang ahli sedekah. Masya Allah. Kenapa? Jadi dalam hadis kitab Wasiatul Mustafa itu begini. Inna awliya Allah, sesungguhnya para kekasih Allah. Layanalu min sa'adur rahmati, tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bikasrotil ibadah, dengan banyaknya ibadah. Tapi walakin yanalu, tetapi mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bikasrotil nafsi, dengan memperbanyak sedekah. Makanya orang ahli sedekah itu tingkatannya di atas ahli ibadah. Logikanya sederhana. Kalau dia beribadah, yang mendapatkan manfaat dari ibadah cuma dirinya sendiri. Dia tahajud, yang mendapatkan pahala tahajud cuma dirinya sendiri. Tetapi ketika dia bersedekah, sekian banyak orang kemudian dia bahagia. Artinya rezeki itu memang Allah kasih tapi lewat orang lain. Begitu juga pada saat kita ngasih kepada fakir miskin, anak yatim, sebenarnya rezeki dia dari Allah cuma dititipkan lewat kita. Sebenarnya konsepnya sederhana ya. Orang itu kalau makan terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Benar. Minum terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Sama. Tuh. Apa? Kalau makan terus nggak ada yang keluar nggak sehat. Apalagi yang dimakan nggak karu-karuan. Gus, kalau dilihat, kalau seandainya semua manusia ataupun semua rakyat Indonesia yang banyaknya 87% kata Gus itu Islam di Indonesia, kalau mengamalkan sedekah ini saja sebenarnya Indonesia udah kaya raya, sudah makmur ya Gus ya. Bayangin saja kotak infak di masjid saja. Sekian ratus ribu uang itu kalau dikelola bang, setiap tahun bisa mengalahkan APBN. Beneran. Uang-uang kotak infak di masjid itu kalau kemudian betul-betul disatukan untuk ekonomi umat, gila. 1 kali Jumat saja seluruh Indonesia berapa duit terkumpul? Kalau saya Gus ngelihatnya begini, kita kan ada 87 juta, anggap aja dewasanya mungkin sekitar 87% dari 200 juta. Anggap aja 150 dari 250 juta. Anggap aja yang dewasa 75 juta. 75 juta itu kalau setiap hari atau setiap Jumat aja ngasih 1.000 aja. Hitung aja. 75 juta kali 1.000 75 M satu minggu. Gus. Berarti kali 4 1 bulan udah dapat 300 miliar. Itu 1 bulan. Kalau ngasih cuma 1.000 perak doang, Gus. 1.000 loh, Gus, sebenarnya. Kalau setahun udah 3 triliun. Gus Miftah dan beserta teman-teman semua, saya sangat bahagia. Saya sangat senang dan insya Allah saya berusaha untuk ingin silaturahmi dengan Gus Miftah, baik itu di Jakarta, bisa bertemu lagi, dan insya Allah bisa di Jogja. Saya ingin ke pesantrennya Gus Miftah. Mudah-mudahan ya saya juga bisa berbagi, mensupport apa yang telah dilakukan oleh Gus Miftah di pesantrennya. Amin. Ya, ini namanya take and give. Saya ngetek bakso, tapi saya nge-give dia ilmu. Luar biasa. Ya pasti intinya sesama kita sebagai hamba Tuhan harus saling mengasihi, menyayangi, amin. Saling mengisi ya. Saling mengisi, saling mensupport, kayak begitu di antara kita semua. Itulah makna dari silaturahmi, makna dari kehidupan. Yang pasti harus dimulai dari hati yang ikhlas, hati yang bersih,
Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena yang main-main. Betul. Itu yang paling Lillahi penting. ta'ala. Lillahi ta'ala.